Hai semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Nur Diary. Di video kali ini aku akan membagikan 10 inspirasi tumisan yang simpel dan pastinya tuh enak banget. Cocok sekali buat teman-teman yang bingung hari ini mau masak apa. Kalian bisa coba resep saya kali ini karena sayurannya itu gampang banget didapat dan untuk resep-resepnya juga gampang sekali untuk dimasak. Untuk resep selengkapnya kalian wajib tonton video aku sampai akhir ya. Semoga video ini bisa menjadi tambahan menu buat teman-teman semua. Selamat menonton, terima kasih. Di sini saya sudah menyediakan tempe, saya menggunakan sepertiga bagian aja ya. Kemudian aku akan potong menjadi 2 bagian, kemudian aku potong kotak-kotak. Untuk masalah potong sesuaikan selera masing-masing ya teman-teman. Kemudian saya juga akan iris bawang merah dan bawang putih. Ini saya masing-masing menggunakan 3 siung ya. Atau kalau kalian mau diulek silahkan. Cuman untuk kali ini bahan-bahan bumbu-bumbunya semuanya aku iris-iris aja ya, biar lebih praktis. Kemudian saya akan iris juga cabai rawit. Di sini saya menggunakan 5 buah cabai rawit. Atau kalau kalian mau yang agak pedas bisa ditambah lagi ya teman-teman. Selanjutnya aku akan potong buncisnya. Ini tadi udah aku buang ya bagian pangkal sama ujungnya, jadi ini udah saya cuci bersih, baru saya potong-potong seperti ini. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Selanjutnya saya akan iris 2 buah cabai hijau keriting. Saya iris juga 2 buah cabai merah keritingnya. Dan ini untuk bahan-bahannya ada tempe, buncis, serta ini bahan-bahan iris, bumbu irisnya udah aku tulis di kolom deskripsi ya teman-teman. Selanjutnya aku akan siapkan minyak untuk menggoreng tempenya. Setelah kecoklatan seperti ini, angkat dan tiriskan ya. Selanjutnya ini aku siapkan wajan dan kemudian minyak, terus tumis bumbu yang udah aku iris-iris tadi. Ini aku masukkan dulu bawang merah dan bawang putihnya, tumis sampai aromanya keluar ya. Selanjutnya aku masukkan cabai-cabiannya, kemudian ini aku tambahkan juga daun jeruk dan lengkuas. Aku tuh paling suka ya teman-teman kalau masak itu ada lengkuasnya, karena aromanya itu menurutku lebih enak.
Setelah setengah matang seperti ini, aku masukkan tempe yang udah aku goreng tadi ya teman-teman. Kemudian aku akan tambahkan juga sedikit kecap manis. Kemudian aku tambahkan Royco. Aku menggunakan Royco rasa ayam, atau kalian bisa menggunakan merek apa ya, apa aja sesuai selera aja. Kemudian aku tambahkan sedikit garam, gula, kemudian ini aku masukkan juga buncis yang udah aku potong tadi. Atau kalau teman-teman nggak suka buncis, kalian bisa ganti dengan menggunakan kacang ya teman-teman, karena hampir sama rasanya. Nah, kemudian ini aku aduk-aduk. Tidak lupa juga saya tambahkan sedikit lada bubuk. Kemudian aduk lagi ya. Jangan lupa tes rasa apakah rasanya udah pas apa belum. Karena aku lagi puasa, jadi ini aku kira-kira aja ya teman-teman. Ini aku tambahkan lagi ya sedikit lada bubuk. Biar buncisnya cepat matang, ini aku ungkep aja terlebih dulu ya teman-teman. Dan hasilnya seperti ini. Oseng-oseng buncis dan tempe pun siap untuk disajikan. Di sini saya sudah menyediakan wortel, tapi aku mau ambil sedikit aja ya, karena memang untuk campuran. Kemudian ini aku akan potong korek api seperti ini, lalu aku akan potong kotak-kotak. Ini ukurannya agak kecil ya teman-teman, karena sengaja aku iris agak kecil kayak gini, karena kalau wortel itu matangnya agak lama ya. Nah, kurang lebih kayak gini irisannya. Setelah itu sisihkan ya. Selanjutnya aku akan tambahkan juga bawang bombay. Ini aku tambahkan sedikit aja karena memang untuk campuran. Kemudian sama ini aku iris, tapi nggak terlalu kecil. Aku kira-kira segini aja motongnya. Kemudian sisihkan. Biar ada warna, ini aku tambahkan juga jamur shiitake, tapi aku gunakan yang kering ya, karena kebetulan stok yang fresh tuh nggak ada. Kemudian ini tadi udah aku rendam, kemudian aku akan iris kayak gini. Lanjut, ini aku tambahkan juga daging ayam yang udah aku iris. Kemudian aku tambahkan juga sedikit lada bubuk. Kemudian aku tambahkan juga saus tiram. Lalu aku tambahkan sedikit kecap asin. Ini aku marinasi dulu ya teman-teman. Oh ya, ini tadi aku udah cuci tangan. Biarkan sekitar 15 menit biar bumbunya itu meresap. Lanjut, ini aku tambahkan juga 2 siung bawang putih, kemudian aku iris-iris dan aku cincang kasar. Tidak lupa juga aku tambahkan 2 siung bawang putih, kemudian sama aku iris-iris, kemudian aku cincang kasar. Biar ada rasa pedasnya, ini aku tambahkan 2 buah cabai rawit, kemudian aku iris-iris kayak gini ya. Kemudian aku tambahkan juga 1 lonjor daun bawang, kemudian aku iris-iris dan aku pisahkan antara bagian yang batangnya serta bagian daunnya.
Kemudian aku akan siapkan sedikit minyak goreng, kemudian aku akan tumis dulu jamur shiitakenya karena biar aromanya itu keluar. Ini aku tumis sebentar aja. Kemudian aku akan masukkan bawang putih, bawang merah serta cabenya. Tumis sampai aromanya keluar ya. Kemudian aku masukkan daging ayam yang udah aku marinasi tadi. Untuk daging ayamnya kalian bisa menggantinya dengan menggunakan daging sapi juga boleh, atau udang juga boleh, atau cumi-cumi juga boleh. Oh ya, ini minyaknya tadi kurang ya teman-teman, aku tambahkan sedikit lagi. Kemudian aku masukkan wortel, karena wortelnya ini masih mentah dan matangnya itu agak lama, jadi aku masukkan di awal. Lalu aku masukkan bawang bombaynya. Kemudian aku masukkan kacang polongnya. Kalau kalian nggak ada kacang polong, bisa tambahkan buncis juga boleh. Lalu aku masukkan jagung manisnya ya. Ini aku akan tumis sampai semua bahannya itu matang. Tidak lupa juga ini aku tambahkan sedikit kaldu jamur, sedikit garam, kemudian gula. Tumis sebentar biar bumbunya meresap ya. Biar cepat empuk, ini aku tutup aja sebentar. Kemudian aku masukkan batang daun bawangnya. Tumis sebentar. Oh ya, tadi aku lupa ya teman-teman, ini aku tambahkan lada hitam sedikit aja. Terakhir aku masukkan daun bawangnya. Oh ya, jangan lupa juga tes rasa, apakah rasanya udah pas apa belum. Kalau belum, kalian tinggal tambahkan aja. Terakhir aku masukkan minyak wijen biar rasanya itu lebih enak. Nah, setelah seperti ini, matikan api dan siap untuk disajikan ya. Dan hasilnya tuh seperti ini teman-teman. Ini tuh cocok sekali untuk menu anak-anak ya, karena biasanya anak-anak tuh nggak suka sayuran. Jadi dengan aneka macam sayuran kayak gini, bikin daya tarik anak-anak untuk makan itu lebih tinggi. Di sini aku udah menyediakan tauge. Ini kemudian aku akan buang bagian pangkalnya biar penampilannya tuh lebih cantik. Karena ini aku masaknya banyak, jadi harus ekstra sabar ya teman-teman untuk membuang bagian pangkalnya ini. Kemudian aku akan tambahkan juga sedikit bawang bombay. Buat kalian yang nggak suka bawang bombay, kalian bisa skip ya teman-teman. Tapi kalau masak tumis toge itu kalau dikasih bawang bombay itu rasanya menurutku lebih enak. Dan biar ada warnanya, ini aku akan tambahkan sedikit aja paprika merah. Atau kalau kalian mau, kalian bisa gunakan paprika hijau atau paprika kuning ya teman-teman. Karena kebetulan stok di rumahku itu lagi banyak paprika merah, jadi aku gunakan ini aja. Kemudian ini aku tambahkan juga daun kucainya. Ini aku akan iris-iris seperti ini ya. Tadi aku akan pisahkan bagian yang agak kerasnya itu, kemudian aku akan iris-iris seperti ini, kemudian sisihkan ya. Lanjut, biar ada tambahan warna lagi, ini aku akan tambahkan irisan wortel ini sedikit aja ya teman-teman. Kemudian aku akan iris agak tipis ya, karena wortel ini agak lama matangnya, jadi biar nggak terlalu lama aku iris-iris tipis seperti ini. Kemudian sisihkan ya. Lanjut, ini aku akan tambahkan 2 siung bawang putih, kemudian aku iris-iris dan aku cincang kasar seperti ini.
Biasanya kalau masak tumisan tauge kayak gini aku nggak tambahkan bawang merah ya teman-teman. Tapi kalau kalian mau tambahkan bawang merah juga nggak apa-apa, silahkan. Biar ada sedikit pedesnya, ini aku tambahkan 2 cabai rawit aja. Kalau kalian mau yang pedas lagi, kalian tinggal tambahkan aja ya. Dan ini aku akan siapkan wajan, kemudian aku tambahkan sedikit minyak goreng. Kemudian aku akan tumis dulu bawang putih yang udah aku cincang tadi. Kemudian aku juga tumis cabai-cabiannya ya teman-teman. Tumis sampai aromanya keluar. Lanjut aku akan masukkan wortel. Ini wortelnya aku masukkan lebih awal ya teman-teman, karena wortelnya itu agak lama matangnya, jadi harus di awal. Ini aku tumis sebentar aja. Kemudian aku akan masukkan paprika yang udah aku iris tadi. Lalu aku akan masukkan taugenya. Tumis sebentar ya. Biar cepat empuknya aku tambahkan sedikit aja air ya teman-teman. Lalu kita aduk-aduk kayak gini. Kemudian aku tambahkan sedikit garam dan sedikit kaldu jamur. Kemudian aku masukkan bawang bombaynya. Ini bawang bombaynya kan cepat empuk, jadi aku masukkannya di akhir aja ya teman-teman. Tapi kalau kalian mau yang empuk kayak gitu, kalian bisa masukkan bawang bombaynya di awal. Nah ini aku masaknya sebentar aja karena toge itu cepat empuk. Dan terakhir aku masukkan daun kucainya. Ini aku tumis sekitar 1 menitan aja. Setelah itu matikan api dan siap untuk disajikan ya. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Tumis tauge serta sayur paprika pun siap untuk disajikan ya. Dan ini tuh penampilannya tuh cantik banget, ada warna merah, oranye, hijau serta warna putih. Buat kalian yang suka makan sayuran yang berwarna-warni kayak gini, kalian bisa coba resep saya kali ini ya teman-teman. Di sini aku udah menyediakan 1 potong tahu putih. Kemudian aku akan potong-potong menjadi beberapa bagian ya teman-teman. Atau kalau kalian nggak mau tahu putih, kalian bisa menggunakan tahu setengah matang juga boleh. Kalau kalian nggak mau ribet. Kemudian di sini aku juga udah menyediakan pakcoy. Kemudian aku akan potong-potong dan aku pisahkan antara bagian yang keras serta daunnya ya. Jadi biar nanti pas waktu memasaknya tuh lebih gampang untuk mengolahnya. Ini masih lengket ya teman-teman, jadi aku akan pisahkan dulu. Lanjut, ini aku akan siapkan sedikit minyak goreng. Kemudian aku akan goreng tahu putihnya. Lanjut, jangan lupa dibalik ya, takutnya bagian bawahnya udah matang, kalau kelamaan bisa kosong ya. Nah kurang lebih seperti ini. Aku mau goreng yang setengah matang aja, jangan terlalu kering. Nah setelah seperti ini aku akan angkat aja. Kemudian ini yang aku iris-iris 2 siung bawang merah, kemudian aku cincang kasar, lalu sisihkan ya.
Kemudian aku iris-iris juga 2 siung bawang putih, kemudian sama aku cincang kasar juga. Lalu sisihkan. Lanjut, biar agak sedikit pedas, ini aku tambahkan 2 cabai rawit aja. Kalau kalian mau yang pedas banget bisa ditambah ya. Lanjut, ini aku tambahkan 1 lenjer daun bawang, kemudian aku iris-iris dan aku pisahkan antara bagian yang putih serta bagian yang hijaunya, nanti jadi biar gampang pas memasaknya. Kemudian yang bagian hijau juga sama, aku iris-iris kemudian sisihkan ya. Sekarang aku mau siapkan untuk bumbu serta sausnya. Kemudian ini aku tambahkan 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan kecap asin, kemudian aku tambahkan lada bubuk, aku tambahkan juga gula merah, kemudian kaldu jamur, garam, aku tambahkan sedikit air ya biar tidak terlalu kental. Lalu aku tambahkan juga 1 sendok teh tepung tapioka biar nanti kuahnya itu agak sedikit kental. Jadi ini aku tambahkan air lagi. Lanjut, ini aku akan siapkan sedikit minyak goreng, kemudian aku masukkan bumbu yang udah aku iris-iris tadi. Ada bawang merah, bawang putih serta cabai ya. Ini aku tumis sampai aromanya tuh keluar. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman, jangan terlalu lama. Lalu aku masukkan batang pacoynya karena nanti masaknya agak lamaan, jadi aku masukkan di awal. Aduk-aduk biar cepat empuk. Ini aku tambahkan sedikit air ya teman-teman. Aduk lagi. Jangan lupa ditutup ya biar cepat empuk. Lanjut, ini aku akan masukkan batang daun bawangnya, kemudian aku masukkan juga tahunya. Lanjut, masukkan daun pakcoynya. Ini aku tumis sebentar aja biar semuanya itu sedikit matang, baru nanti aku akan masukkan untuk sausnya yang udah kita buat di awal video tadi ya. Setelah seperti ini, masukkan sedikit demi sedikit saus yang udah kita buat tadi. Jangan langsung masukkan semuanya ya teman-teman, takutnya terlalu asin nanti untuk rasanya. Nah, ini aku tambahkan separuhnya aja. Nah, setelah seperti ini, jangan lupa tes rasa apakah rasanya udah pas apa belum. Kalau belum, kalian bisa tambahkan lagi untuk sausnya. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Ini aku siapkan piring dan siap untuk disajikan ya. Di sini aku udah menyediakan wortel, kemudian ini aku akan iris memanjang atau iris korek api, tapi ukurannya agak tebal ya teman-teman, karena nanti menyesuaikan dengan ukuran buncisnya. Ini wortel ini sengaja mau aku kasih karena biar ada warnanya yang lain selain warna hijau. Kemudian ini aku iris juga 2 siung bawang putih, kemudian aku cincang kasar. Untuk tumisan kali ini aku nggak menggunakan bawang merah ya teman-teman, cuma menggunakan bawang putih aja
Buat kalian yang suka pedas, kalian bisa tambahkan juga irisan cabai. Tapi untuk menu kali ini aku sengaja nggak mau pakai cabai. Dan ini untuk buncisnya udah aku cuci bersih dan udah aku buang bagian pangkal dan ujungnya. Jadi ini tinggal aku potong-potong aja biar menghemat waktu. Ini aku potong menggunakan pisau aja biar lebih cepat ya teman-teman. Kemudian ini aku akan tambahkan jamur. Untuk jamurnya kalian sesuaikan aja, kalian mau kasih jamur apa aja sesuai selera masing-masing aja ya, karena ini jamurnya lumayan panjang, jadi ini aku akan potong-potong menjadi beberapa bagian. Nah, kira-kira ini ukuran panjangnya hampir sama dengan buncis yang udah aku potong tadi ya teman-teman. Kemudian ini bagian ujungnya aku akan belah menjadi dua bagian biar agak sama. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Kemudian aku siapkan wajan dan tambahkan sedikit minyak goreng. Kemudian ini aku akan tumis dulu bawang putih yang udah aku cincang kasar tadi ya teman-teman. Kemudian aku masukkan juga buncis yang udah aku potong. Biar cepet empuk, ini aku tambahkan air secukupnya aja ya. Kemudian aku tambahkan sedikit kaldu jamur. Kemudian aku tambahkan juga garam. Lalu masukkan juga wortel yang udah diiris tadi. Biar cepat empuk, ini aku akan tutup sebentar ya teman-teman. Dan jangan lupa sesekali ini aku akan buka. Lalu aku tutup lagi karena ini belum empuk. Nah, ini udah benar-benar empuk seperti ini. Kemudian aku akan masukkan jamur, karena jamurnya ini cepet banget, jadi aku masukkan di akhir aja. Oh ya, untuk masakanku kali ini aku sengaja masaknya tuh yang empuk banget sih teman-teman, karena kebetulan ini untuk makan orang tua. Jadi kalau kalian mau yang teksturnya agak kerasan, kalian bisa masak sebentar aja. Dan biar penampilannya tetap hijau, ini tadi aku tambahkan sedikit minyak goreng, kemudian aduk-aduk sebentar aja. Kemudian jangan lupa ditutup lagi ya. Nah, setelah sekitar 1 menit ini aku akan buka, dan ini jamurnya juga udah matang dan sayuran lain juga udah matang. Lalu aduk-aduk sebentar, jangan lupa tes rasa ya. Dan setelah itu matikan api dan siap untuk disajikan. Dan penampilan sayurannya tuh cantik sekali, beraneka macam warnanya. Buat kalian yang nggak suka sayur, mulai sekarang kalian wajib coba resep saya kali ini ya teman-teman. Dijamin setelah kalian coba resep ini, kalian bakal ketagihan. Di sini saya sudah menyediakan 4 buah bakso. Untuk baksonya aku menggunakan bakso ikan ya teman-teman. Kalau kalian nggak ada bakso ikan, kalian bisa menggantikannya dengan bakso ayam atau bakso daging juga boleh. Kemudian ini aku akan potong. Untuk cara pemotongannya sesuaikan selera kalian aja ya. Kalau aku potongnya agak kecil kayak gini. Kemudian ini aku udah siapkan sawi putih. Untuk sawi putihnya udah aku cuci ya teman-teman. Kemudian ini aku akan potong kayak gini. Ini aku pisahkan bagian yang tebal ini dan bagian daunnya, karena yang bagian ini
putih yang paling bawah itu agak keras ya teman-teman, jadi nanti pas masak itu harus dimasak lebih awal. Jadi kalau biasanya kalau cuci sawi putih kayak gini, aku tuh cucinya per lembar teman-teman, biar lebih bersih lagi. Nah setelah itu sisihkan dan ulangi sampai semuanya selesai ya. Selanjutnya ini aku tambahkan juga wortel biar ada warnanya. Untuk wortelnya jangan terlalu banyak ya, karena ini untuk campuran aja. Kemudian aku akan iris-iris juga. Setelah itu sisihkan ya. Kemudian ini aku tambahkan juga 1 lonjor daun bawang. Kemudian aku akan iris serong kayak gini. Ini aku pisahkan antara bagian yang putih dan bagian yang hijaunya ya teman-teman. Kemudian ini aku akan iris juga 2 siung bawang putih, kemudian aku cincang kasar seperti ini. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Kemudian sisihkan. Selanjutnya ini aku akan siapkan wajan, kemudian aku akan tambahkan sedikit minyak goreng. Kemudian ini aku masukkan ebi, kemudian aku masukkan juga bawang putih. Ini aku tumis sebentar aja. Kemudian aku masukkan wortel ya, karena wortel itu matangnya lebih lama, jadi aku masukkan di awal. Lalu aku masukkan juga bakso ikannya. Terus tidak lupa juga aku masukkan sawinya yang bagian keras, aku masukkan di awal juga. Nah ini aku tambahkan air sedikit aja ya, biar cepat matang. Kemudian aku tambahkan sedikit kaldu jamur atau kaldu ayam juga boleh ya teman-teman. Kemudian aku tambahkan juga sedikit garam. Aduk sebentar biar semua bumbunya tuh tercampur merata ya. Lalu aku tambahkan juga sedikit lada putih. Aduk lagi ya teman-teman, biar cepat empuk. Ini aku akan tutup aja. Nah ini udah setengah matang seperti ini ya teman-teman. Kemudian aku akan masukkan bagian daunnya. Kemudian aduk-aduk biar semuanya tercampur dan matang sempurna ya. Lalu aku akan tutup lagi biar cepat empuk. Nah ini udah hampir matang ya teman-teman. Jadi kalau kalian mau yang benar-benar empuk atau yang agak keras juga nggak apa-apa, sesuaikan selera kalian aja. Di sini aku pengen masaknya yang benar-benar empuk teman-teman. Lalu ini aku masukkan daun bawang yang bagian putihnya. Kemudian aku tutup lagi ya biar lebih empuk. Nah ini udah bener-bener empuk teman-teman. Lalu ini aku tambahkan air dari tepung tapioka. Jadi tepung tapiokanya itu ditambahkan sedikit air, kemudian ditaruh di sini ya teman-teman, biar kuahnya itu agak sedikit kental. Jadi aku tuh suka kalau bikin tumisan itu ada kuahnya yang kental.
Nah, terakhir ini aku masukkan daun bawang yang bagian hijaunya. Aduk-aduk sebentar, jangan lupa tes rasa ya teman-teman, rasanya udah pas apa belum. Kalau belum, kalian tinggal tambahkan aja. Dan setelah seperti ini, matikan api dan siap untuk disajikan. Untuk menu kali ini juga cocok sekali untuk anak-anak. Jadi kalian yang bingung mau masak apa, kalian bisa coba resep saya kali ini. Di sini aku udah menyediakan jagung muda. Ini tadi udah aku cuci bersih ya teman-teman. Kemudian aku akan potong kira-kira ukurannya tuh seperti ini ya teman-teman. Jangan terlalu tebal dan jangan terlalu tipis juga. Karena di sini aku bikin untuk 4 porsi, jadi lumayan banyak ya. Jadi kalian sesuaikan aja banyak sedikitnya. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Lanjut, ini aku akan tambahkan juga wortel biar ada warnanya. Ini aku tambahkan sedikit aja ya teman-teman, karena untuk sekedar hiasan aja. Kemudian ini aku iris seperti ini, lalu sisihkan ya. Lanjut, biar ada warna hijaunya juga, ini aku tambahkan daun bawang. Kemudian ini aku pisahkan bagian putih dan bagian hijaunya. Aku iris serong kayak gini ya teman-teman. Kemudian ini aku akan tambahkan juga 2 siung bawang merah, kemudian aku iris-iris dan aku cincang kasar seperti ini. Lalu sisihkan ya. Lanjut, ini aku tambahkan juga irisan bawang putih, kemudian sama aku cincang kasar juga. Lanjut, biar ada rasa pedasnya juga, ini aku tambahkan 2 buah cabai rawit. Kalau kalian nggak suka pedas, di skip aja ya teman-teman. Ini aku udah siapkan air. Setelah mendidih seperti ini aku akan masukkan cumi-cumi. Untuk cumi-cuminya tadi udah aku cuci bersih, kemudian aku potong-potong. Untuk cara pemotongannya disesuaikan selera kalian masing-masing aja ya. Ini kemudian aku aduk biar matangnya sempurna. Untuk merebus cuminya jangan terlalu lama ya teman-teman. Ini aku rebus sekitar 1 menit aja. Setelah itu angkat dan tiriskan. Kalau terlalu lama nanti takutnya agak keras ya teksturnya, jadi kalian angkat saja sebentar aja. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini aku sediakan wajan, lalu aku tambahkan sedikit minyak goreng. Tunggu sampai panas ya. Setelah itu ini aku akan tumis terlebih dulu bawang merah, bawang putih serta cabai rawitnya. Tumis sampai aromanya keluar ya. Setelah itu aku akan masukkan jagung muda serta wortelnya, karena ini matangnya agak lama, jadi aku masukkan di awal ya teman-teman. Biar cepat empuk, ini aku akan tambahkan air secukupnya aja, jangan terlalu banyak. Kemudian aku tambahkan sedikit kaldu jamur, garam, lalu aku tambahkan juga sedikit gula.
Kemudian aduk ya biar bumbunya itu meresap. Biar cepat matang, ini aku akan tutup aja ya teman-teman. Ini kayaknya airnya kurang, jadi ini aku tutup. Nah, ini aku buka lagi, aduk-aduk. Oh ya, tadi aku kelupaan, aku belum tambahkan lada bubuk ya. Ini aku tambahkan sedikit aja, kemudian aduk-aduk. Karena ini belum empuk, ini aku tutup lagi. Nah, setelah seperti ini, jangan lupa masukkan cumi-cumi yang udah kita rebus tadi. Aduk-aduk ya, karena cuminya udah matang, jadi aku masukkannya di akhir, jangan di awal ya. Nanti kalau di awal cuminya itu terlalu keras. Ini aku tambahkan sedikit kecap asin, aduk-aduk. Terakhir masukkan tadi daun bawangnya ya teman-teman. Setelah itu matikan api dan siap untuk disajikan. Dan hasilnya seperti ini teman-teman, ini udah jadi. Maaf ya tadi videonya keskip karena ada sesuatu hal, jadi maaf ya untuk video kali ini kurang begitu sempurna. Di sini aku udah menyiapkan sayur pakcoy, kemudian aku akan potong dan pisahkan bagian batangnya seperti ini ya teman-teman, karena biar lebih gampang untuk memasaknya. Nah, ini aku akan pisahkan seperti ini ya, karena ini masih gancet. Ulangi sampai semua selesai ya. Kemudian ini aku akan iris 4 buah cabai rawit. Buat teman-teman yang nggak suka pedas, kalian nggak perlu dikasih juga nggak apa-apa ya, selera kalian masing-masing aja. Karena kebetulan aku suka pedas, jadi ini aku tambahkan irisan cabai. Atau kalau kalian mau, kalian bisa juga tambahkan irisan cabai hijau juga boleh. Kemudian ini aku akan iris juga bawang merah. Kemudian aku cincang kasar seperti ini ya teman-teman. Ini aku iris juga bawang putih ya teman-teman. Kemudian nanti aku akan cincang kasar juga. Selanjutnya ini aku akan tambahkan 2 butir telur ayam. Aku akan tambahkan sedikit garam ya biar ada rasanya. Kemudian kocok lepas. Selanjutnya aku akan siapkan sedikit minyak goreng, kemudian aku akan tumis telurnya. Kemudian aku orak-arik ya. Seperti ini. Tunggu sampai telurnya matang. Setelah telurnya matang seperti ini, angkat dan tiriskan dulu ya teman-teman.
Kemudian ini aku tambahkan sedikit minyak goreng, kemudian aku akan tumis bawang putih yang udah aku cincang tadi. Aku masukkan juga bawang merahnya serta cabai yang udah diiris juga ya, sekalian dimasukkan. Nah, ini aku tunggu dulu bawang merahnya biar agak sedikit kecoklatan. Setelah seperti ini, masukkan cabenya juga ya teman-teman. Lanjut masukkan batang dari sayur pakcoynya. Ini aku masak terlebih dulu karena nanti matangnya tuh agak lama ya teman-teman. Jangan lupa ditutup biar cepat empuk. Kemudian aku akan tambahkan sedikit kaldu jamur, kemudian sedikit garam. Aduk-aduk biar bumbunya meresap. Terakhir masukkan daun pakcoynya. Oh ya, ini tadi udah aku tambahkan sedikit air ya teman-teman biar cepat matang. Kemudian aku masukkan telur yang udah diurak-arik tadi. Aduk-aduk biar semuanya tuh tercampur merata. Jangan lupa tes rasa ya teman-teman, apakah rasanya udah pas apa belum. Kalau belum, kalian bisa tinggal tambahkan bumbunya aja. Nah, setelah seperti ini, matikan api dan siap untuk disajikan ya. Ini aku akan sajikan ke dalam piring seperti ini ya teman-teman. Tuh lihat penampilannya itu cantik sekali dan bikin menggugah selera. Di sini saya sudah menyediakan batang seledri. Untuk daunnya ini aku nggak pakai ya, aku cuma pakai batangnya aja. Kemudian aku akan potong-potong seperti ini. Ini tadi terlebih dahulu udah aku cuci ya teman-teman, jadi biar lebih gampang. Kemudian sisihkan. Selanjutnya biar ada warnanya, aku akan tambahkan sedikit wortel. Ini aku iris agak tipis ya, karena biar menyesuaikan cepat empuknya, karena untuk batang seledri kan empuknya agak cepat, jadi ini aku irisnya agak tipis. Kemudian aku akan iris korek api seperti ini. Selanjutnya ini aku akan iris-iris dan cincang kasar bawang putihnya. Untuk bawang merahnya juga sama ya, aku iris-iris kemudian aku akan cincang kasar. Aku akan siapkan wajan, kemudian aku akan tumis bumbu yang udah aku haluskan, ada bawang merah, bawang putih serta cabai. Kemudian aku masukkan wortel ya, karena wortel ini lumayan lama matangnya, jadi aku masukkan di awal. Ini aku tumis sebentar. Kemudian aku akan masukkan daging ayam yang udah aku suwir-suwir tadi.
Maaf ya tadi pas memasak daging ayamnya nggak aku videoin ya teman-teman, karena ini daging ayamnya bagian dada ini cuman dikukus atau direbus, kemudian kalian kasih sedikit garam. Setelah itu kalian suir-suir seperti ini aja, jadi gampang banget, nggak perlu aku videoin. Nah ini aku tumis sebentar aja, kemudian aku akan masukkan batang daun seledrinya, aduk-aduk. Kemudian aku tambahkan sedikit kaldu jamur, sedikit garam, kemudian aku tambahkan juga lada bubuk, aku tambahkan sedikit juga kecap asin, kemudian aduk-aduk. Jangan lupa tes rasa ya teman-teman, apakah rasanya udah pas apa belum. Oh ya, ini maaf tadi kelupaan, ini aku akan tambahkan sedikit gula. Oke, aduk-aduk lagi, masak sampai batang seledrinya itu matang ya, karena ini cepet banget kalau masak batang seledri. Ini aku tutup aja biar cepet empuknya. Ini aku masak kira-kira 1 menitan aja udah empuk. Nah ini aku akan buka ya, dan hasilnya seperti ini tuh udah matang. Aduk-aduk sebentar biar rasanya tuh lebih enak. Aku akan tambahkan sedikit minyak wijen, tapi kalau kalian tidak suka bisa di skip ya teman-teman, ini opsional aja. Kemudian aduk-aduk biar tercampur merata. Nah setelah itu matikan api dan siap untuk disajikan. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Ini aku akan taruh ke dalam piring seperti ini ya cara penyajiannya. Ini tuh enak banget, dan kalau kalian suka yang agak pedas untuk cabenya bisa ditambahkan ya teman-teman. Ini sesuai selera kalian masing-masing aja untuk takaran bumbu-bumbunya. Ini tuh simpel sekali dan cocok sekali untuk anak kos atau buat teman-teman yang mau hidup sehat. Di sini aku udah menyediakan tauge, kemudian ini aku akan buang bagian yang hitamnya itu ya teman-teman. Ini lumayan banyak, jadi harus ekstra sabar memetiknya. Nah nanti setelah ini aku baru akan cuci bersih ya. Di sini aku udah menyediakan 2 lembar sawi putih, kemudian aku akan potong. Ini aku pisahkan ya bagian yang keras dan bagian yang daunnya ini ya teman-teman, karena nanti kan masaknya itu beda waktu. Kalau kalian mau sawi putihnya agak banyakan juga boleh, kalian tinggal tambahkan aja. Nah kemudian ini aku sisihkan, dan untuk bagian yang kerasnya ini aku akan potong agak tipis seperti ini ya, biar nanti matangnya tuh lebih cepat juga. Kemudian sisihkan. Nah biar ada warnanya, ini aku akan tambahkan wortel. Aku tambahkan dikit aja ya teman-teman, kemudian aku akan iris-iris aja. Kemudian sisihkan. Untuk bumbunya cuman bawang putih aja, ini aku siapkan 2 siung bawang putih, kemudian aku cincang kasar seperti ini. Kemudian sisihkan ya, karena aku mau ada sedikit pedesnya, ini aku tambahkan 2 buah cabai rawit. Kemudian ini aku tambahkan daun kucai juga ya, biar ada warna hijaunya juga. Ini aku pisahkan antara bagian yang kerasnya dan bagian yang hijaunya, karena nanti masukkannya berbeda waktu ya teman-teman. Ini aku akan siapkan wajan, kemudian aku tambahkan sedikit minyak goreng. Kemudian ini aku akan tumis dulu bawang putih serta cabai rawitnya ya teman-teman. Ini aku tumis sampai aromanya itu keluar.
Lanjut, ini aku masukkan wortel karena wortel sama batang daun kujanya itu matangnya agak lamaan, jadi aku masukkan lebih awal. Lanjut, ini aku masukkan juga bagian keras dari sawi putihnya. Biar cepat empuk, ini aku tambahkan sedikit air ya teman-teman. Kemudian aku tambahkan sedikit kaldu jamur, garam. Aduk sebentar biar semua bumbunya itu meresap ya. Kemudian ini aku akan masukkan sawi putih yang bagian agak tipisnya ya, bagian daunnya aku masukkan. Nah, jangan lupa ditutup ya teman-teman biar cepat empuk. Ini udah setengah matang, jadi aku akan buka, kemudian aduk-aduk sebentar, kemudian aku akan masukkan sedikit air ya, kayaknya tadi airnya itu terlalu kering. Kemudian aku akan masukkan juga taugenya. Ini tinggal ditumis sebentar aja udah jadi ya teman-teman, karena masak toge itu juga cepet banget. Kalau kalian mau teksturnya yang agak kerasan, kalian cepet aja masaknya, tapi kalau kalian mau yang benar-benar empuk, kalian bisa masak agak lamaan. Ini aku tambahkan sedikit minyak gorengnya biar penampilannya itu lebih cantik. Nah, ini udah matang ya, tinggal diaduk-aduk aja. Terakhir ini aku akan masukkan daun kujanya. Masak sekitar 1 menit aja ya teman-teman. Setelah itu matikan api dan siap untuk disajikan ya teman-teman. Dan ini aku sajikan ke dalam piring seperti ini ya teman-teman. Dan menu ini cocok sekali untuk menu harian atau buat teman-teman yang mau mengurangi gorengan. Kalian wajib coba resep saya kali ini ya teman-teman. Dan sekiranya itu dulu untuk resep saya kali ini. Kalau kalian ada kritik dan saran, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar ya teman-teman. Dan jangan lupa juga dukung channel saya biar channel saya lebih berkembang lagi dengan cara tekan like, subscribe, dan komen ya. Dan jangan lupa juga tonton video saya yang lainnya ya, karena aku udah bagikan beberapa macam video di sana, jadi kalian tinggal scroll aja. Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.